Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya. Berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-131. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, ketika keduanya memberikan isyarat bagi kawan-kawannya yang kemudian mendekati sambil berlari-lari, maka kehadiran mereka telah menarik perhatian seorang penghuni barak itu yang sedang bertugas mengawasi pintu butulan itu. Meskipun pengawasan mereka lebih banyak ditujukan untuk menjaga agar tidak ada budak yang melarikan diri, namun hiruk-pikuk di luar dinding itu telah memaksanya untuk dengan segera memanjat tangga panggungan di sebelah pintu butulan itu. Orang itu pun terkejut ketika ia melihat sekelompok orang telah berada di depan pintu butulan. Dengan serta-merta, orang itu pun berteriak memberitahukan bahwa barak mereka telah diserang. Sekelompok orang berusaha memecahkan pintu butulan dari luar, teriak orang itu. Teriakan itu didengar oleh penghuni barak yang lain yang ikut pula berteriak memberitahukan serangan itu. Sementara itu, langit sudah menjadi terang. Cahaya matahari mulai nampak di bibir awan yang tipis yang dihanyutkan angin pagi. Teriakan itu benar-benar mengejutkan seisi barak. Ki Sopo Aruh yang sedang sibuk itu pun terkejut pula. Kepada kawannya, ia berkata, "Tentu orang bongkok itu." "Ya," jawab kawannya, "agaknya ia ingin membunuh dirinya." "Lanjutkan pekerjaan yang menjemukan ini. Aku akan melihat apakah benar orang bongkok itu yang datang. Jika ia benar-benar mencampuri persoalanku, maka aku akan menyelesaikannya sekarang. Hati-hati, tentu ada orang-orangnya yang disusupkan di antara budak-budak ini." Kawan Ki Sopo Aruh itu mengangguk. Sementara itu, Ki Sopo Aruh pun telah mengajak Wiro Sabet dan Suro Gentong untuk pergi ke pintu butulan. "Biar Pitekso membantumu di sini. Yang lain akan pergi bersamaku," berkata Ki Sopo Aruh. Ki Sopo Aruh pun segera meninggalkan tempat itu bersama Wiro Sabet dan Suro Gentong. Dua orang saudara seperguruan mereka pun ikut pula bersama mereka. Sedangkan yang lain menunggui kawan Ki Sopo Aruh yang sedang melihat budak-budak yang ada di halaman itu seorang demi seorang. Ki Carang Aking yang berdiri di deret paling belakang bersama dua orang muridnya serta Manggada dan Laksono menarik nafas panjang. Meskipun demikian, mereka masih harus memperhitungkan kawan Ki Sopo Aruh yang tentu terhitung orang yang berilmu tinggi pula. Seorang demi seorang yang diamatinya telah lepas tanpa menimbulkan kecurigaan. Sentuhan tangannya pada pusat dan simpul-simpul saraf sama sekali tidak menimbulkan getar yang menarik perhatiannya. Namun menjelang orang-orang yang terakhir membuat Ki Carang Aking menjadi semakin berdebar-debar. Ia harus mengambil satu sikap. Jika ternyata orang itu dapat menyentuh dengan kesadaran perabanya kemampuan Ki Carang Aking itu. Menjelang orang terakhir sebelum kawan Ki Sopo Aruh itu memanggil Ki Carang Aking,
Maka Ki Carang Aking menggamit Manggada dan Laksono serta memberi isyarat kepada kedua orang muridnya. Dalam pada itu, Ki Jogoboyo dan kawan-kawannya ternyata telah mampu memecahkan pintu butulan. Dengan sepotong kayu yang cukup besar, mereka beramai-ramai menghantam pintu itu dari luar. Ketika mereka menghantamkan sepotong kayu itu untuk yang ketiga kalinya, maka pintu itu pun pecah dan butulan itu pun menganga lebar-lebar. Ki Jogoboyo dan kawan-kawannya itu pun kemudian telah menyusup memasuki pintu butulan itu. Namun demikian mereka berada di dalam, maka mereka pun terhenti. Ki Sopo Aruh, Wiro Sabet, Suro Gentong dan saudara-saudara seperguruannya yang menyertainya telah berdiri menghadang bersama para pengikutnya, orang-orang yang nampaknya kasar dan keras dengan senjata di tangan mereka masing-masing. Anak-anak muda Gemawang yang datang bersama Ki Jogoboyo itu memang menjadi berdebar-debar. Mereka mulai memperhatikan senjata-senjata yang ada di tangan para penghuni barak itu. Seperti yang telah diberitahukan kepada mereka, bahwa penghuni barak itu mempergunakan berbagai macam senjata yang tidak terbiasa dipergunakan kebanyakan orang. Sebenarnya lah bahwa ada di antara mereka yang membawa tongkat besi, kapak, bindi dan bahkan canggah yang nampak mengerikan. Seorang yang bertubuh gemuk meskipun tidak terlalu tinggi membawa pedang yang bergerigi di punggungnya, sedangkan yang lain membawa tombak pendek dengan mata tombak terkait. Senjata-senjata itu memang mengerikan, tetapi mereka selalu ingat pada pesan Ki Jogoboyo bahwa mereka tidak akan bertempur seorang-seorang. Mereka akan bertempur dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 3 atau 4 orang. Aku sudah mengira, berkata Ki Sopo Aruh. Orang bongkok itu menjadi biang keladi yang mengganggu ketenangan padepokan kita ini. Padepokan? Adakah ini sebuah padepokan yang mengajarkan budi pekerti, unggah-ungguh dan mengajarkan ketakwaan terhadap Yang Maha Esa? Bertanya Ki Pandi. Kau kira padepokan ini tempat apa? Ki Sopo Aruh itu ganti bertanya. Namun Ki Jogoboyo Gemawang itulah yang menyahut. Bertanyalah kepada Wiro Sabet dan Suro Gentong. Ia tahu pasti tempat ini tempat apa. Hei, siapakah kau? Oh, jadi kau belum mengenal aku. Ki Sopo Aruh itu pun kemudian berpaling kepada Wiro Sabet dan Suro Gentong. Siapakah orang yang sombong ini? Orang inilah yang sampai sekarang masih mengaku Jogoboyo Padukuhan Gemawang. Orang itulah yang telah membunuh istriku, jawab Suro Gentong. Ki Sopo Aruh mengangguk-angguk. Katanya, sebaiknya kau mengenal aku, meskipun barangkali kau sudah mengenal namaku. Akulah yang dipanggil Ki Sopo Aruh. Ki Jogoboyo mengangguk-angguk di luar sadarnya, namun ia memang menjadi berdebar-debar. Ia sudah mendengar betapa orang yang bernama Ki Sopo Aruh itu memiliki ilmu yang sangat tinggi. Namun Ki Pandi yang dapat melihat betapa pengaruh nama itu dapat menggetarkan jantung Ki Jogoboyo, dan barangkali beberapa orang yang lain itu pun berkata, Ki Jogoboyo, orang inilah yang namanya selalu disebut-sebut orang. Mungkin bayangan kita tentang Ki Sopo Aruh agak berbeda dengan apa yang kita temui sekarang ini. Setan bongkok, apa maksudmu? Bertanya Ki Sopo Aruh. Aku hanya ingin menempatkan kau di tempat yang sewajarnya. Sampai sekarang,
Orang yang mendengar namamu menjadi berdebar-debar, sementara kau sendiri tidak mempunyai kelebihan apa-apa. Jawab Ki Pandi. Ki Sopo Aruh menggeram, sementara Ki Jogoboyo menjadi semakin berdebar-debar. Ia menganggap Ki Sopo Aruh orang yang berilmu sangat tinggi, sehingga untuk menahannya, maka sekelompok orang yang berilmu harus bersama-sama melawannya. Tetapi Ki Pandi nampaknya tidak begitu silau terhadap orang itu. Kau jangan mencoba menyembunyikan kecemasanmu. Bersiaplah, aku akan membuktikan bahwa kau akan menyesali kata-katamu itu. Geram Ki Sopo Aruh, tetapi Ki Pandi menyahut. Jika aku datang kemari Ki Sopo Aruh, aku memang merencanakan sebuah pertemuan. Biarlah kawan-kawanku yang datang bersamaku berusaha untuk mencegah orang-orangmu yang akan mengganggu permainan kita. Ki Sopo Aruh itu pun kemudian memberi isyarat kepada Wiro Sabet dan Suro Gentong serta dua orang saudara seperguruannya untuk segera melibatkan dirinya. Sementara itu, langit pun menjadi semakin terang. Ketika Suro Gentong bersiap untuk bertempur, maka ia pun berkata, satu kesempatan yang bagus di Jogoboyo, kita membuat perhitungan sekarang. Tetapi Ki Kertosono dengan cepat menyahut, tidak Ki Suro Gentong, Ki Jogoboyo mempunyai tugas tersendiri. Ia memegang pimpinan dalam tugas ini, sehingga ia tidak boleh terikat dalam pertempuran melawan siapapun. Ki Kertosono, apa maksudmu? Bertanya Wiro Sabet. Biarlah aku mewakilinya, jawab Ki Kertosono. Setan kau, apakah kau tahu apa yang sedang kau lakukan? Bertanya Wiro Sabet. Aku menyadari sepenuhnya Ki Wiro Sabet. Wajah Wiro Sabet menjadi merah. Ia mengenal Ki Kertosono sebagai seorang pendiam yang tidak terlalu banyak melibatkan diri dalam persoalan-persoalan yang terjadi di Padukuhan Gemawang. Ia bukan pula termasuk orang-orang yang beramai-ramai mengusirnya, dan bahkan rasa-rasanya dengan penuh kebencian orang-orang Padukuhan itu akan membunuhnya waktu itu. Tetapi Wiro Sabet tidak mempunyai banyak waktu. Sementara itu, beberapa orang benar-benar sudah terlibat dalam pertempuran yang segera menyala. Jika demikian, bersiaplah untuk mati, geram Wiro Sabet. Aku tidak peduli siapa kau, karena kau sudah melibatkan diri dalam perbuatan gila ini. Ki Kertosono pun telah bersiap sepenuhnya, namun ia masih berkata, Ki Wiro Sabet, jika aku ikut datang kemari, karena aku ingin mengambil anakku, Manggada yang kau perlakukan dengan kasar di sini, bersama adik sepupunya, Laksono. Wiro Sabet itu memang teringat kepada Manggada yang ada di dalam barak itu, bersama sepupunya, Laksono. Dengan geram Wiro Sabet itu menyahut, anakmu berusaha merusak rencanaku. Ki Kertosono tidak berbicara lebih banyak lagi. Ia pun kemudian telah bergeser sambil mempersiapkan diri menghadapi orang yang mendendam seisi Padukuhan Gemawang, terutama Ki Jogoboyo. Dalam pada itu, maka Suro Gentong pun telah melibat ke dalam pertempuran pula. Namun ia harus berhadapan dengan Ki Citrobowo yang belum dikenalnya. Aku Ayah Laksono, anak yang telah diambil dan diperlakukan sebagai budak di sini, berkata Ki Citrobowo. Dari mana kau tahu bahwa anakmu diperlakukan sebagai budak di sini? Bertanya Suro Gentong. Ki Citrobowo tersenyum. Katanya, kau tentu mencurigai bahwa ada di antara orang-orangmu yang berkhianat. Ya, jawab Suro Gentong.
Setelah kami menghancurkan kalian, kami akan dapat menemukannya. Ki Citrobowo tidak sempat menyahut karena Suro Gentong telah mulai menyerangnya. Dengan demikian maka pertempuran pun segera berkobar. Sementara Ki Sopo Aruh bersiap menghadapi Ki Pandi, maka orang-orang Gemawang dan Rejodani telah terlibat dalam pertempuran. Namun sebelum Ki Sopo Aruh sendiri mulai bertempur, ia sempat melihat anak Demang Rejodani yang pernah dirampoknya. Karena itu, maka ia pun berteriak hampir di luar sadarnya. Hei, saudagar perhiasan dan wesi aji anak Demang Rejodani, kenapa tiba-tiba saja kau ikut dalam rombongan tikus-tikus Gemawang ini? Aku akan mengambil milikku itu kembali, jawab anak Ki Demang Rejodani. Tetapi Ki Sopo Aruh itu menjawab, kau tidak akan mendapatkan perhiasan dan wesi aji itu kembali, tetapi kau justru akan menyerahkan nyawamu, sebagaimana tikus-tikus dari Gemawang ini. Tetapi Ki Demang yang mendengar pembicaraan itu pun berkata, barak ini akan dihancurkan hari ini. Kami tidak akan memberi kesempatan lagi kepada kalian. Beruntunglah kami, tikus-tikus kecil yang hari ini mendapat perlindungan dari orang-orang berilmu yang akan dapat mematahkan kegiatan kalian untuk selanjutnya. Setan, siapa kau? Bertanya Ki Sopo Aruh. Aku Demang Rejodani, jawab Ki Demang. Oh, jadi kau bawa anakmu untuk membunuh diri di sini, geram Ki Sopo Aruh. Ki Demang tidak menjawab. Ia pun segera terlibat dalam pertempuran. Ternyata para pengikut Wiro Sabet dan Suro Gentong cukup banyak. Dua orang saudara seperguruan Wiro Sabet dan Suro Gentong yang ikut merampok di rumah Ki Demang Rejodani telah bertempur pula melawan saudagar-saudagar perhiasan yang telah diperlakukan dengan kasar itu. Sementara itu, Ki Pandi yang masih berdiri termangu-mangu itu pun kemudian bertanya, apakah kau sudah selesai dengan sesorahmu? Aku datang untuk mencari kawan bermain. Karena itu aku jangan kau tinggal berbicara saja dengan setiap orang yang datang memasuki barakmu itu. Iblis bongkok, kau akan menyesal dengan kesombonganmu. Kau sudah mengajak orang-orang itu datang kemari. Kematian demi kematian akan membebani saat terakhirmu. Seharusnya jika kau ingin membunuh dirimu, datanglah seorang diri. Jangan mengajak orang lain ikut membunuh diri bersamamu. Ki Pandi mengangguk-angguk, namun kemudian ia pun bertanya, apakah kau sudah selesai? Jika kau masih akan berbicara, berbicaralah. Apa saja sebelum kau akan terdiam untuk selama-lamanya. Aku masih akan memberimu waktu. Ki Sopo Aruh menjadi sangat marah. Ia tidak berbicara lagi, tetapi ia pun dengan serta-merta telah meloncat menyerang Ki Pandi. Tetapi Ki Pandi sudah menyiapkan diri sebaik-baiknya. Karena itu, serangan Ki Sopo Aruh itu pun mampu dielakkannya. Pertempuran pun kemudian telah menebar. Anak-anak muda Gemawang yang belum berpengalaman tidak melupakan pesan dari Ki Jogoboyo. Sementara Sampurno berada di antara mereka sambil memberikan petunjuk-petunjuk. Selain anak-anak muda Gemawang, maka orang-orang Kadembangan Rejodani pun telah terlibat pula dalam pertempuran yang menjadi semakin sengit. Ki Demang berusaha untuk membangkitkan tekad yang terguncang oleh kenyataan yang mereka hadapi. Namun orang-orang Rejodani itu menjadi berbesar hati ketika mereka sempat melihat anak Ki Demang itu bertempur dengan garang bersama-sama dengan ketiga orang kawannya.
sementara rasa-rasanya Ki Demang selalu ada di samping mereka. Ketika pertempuran itu berlangsung semakin sengit, maka di halaman barak itu, Ki Sroyotopo, kawan Ki Sopo Aruh yang mengambil alih tugasnya meneliti orang-orang yang dianggap budak di barak itu, sudah sampai pada orang-orang terakhir. Orang yang kemudian dipanggilnya adalah orang tua yang ditugaskan untuk merawat kuda-kuda di kandang. Ketika namanya dipanggil, maka ia pun berbisik kepada Manggada. "Lindungi aku, ia akan mengetahui siapa aku, dan kami akan bertempur di sini." Manggada mengangguk kecil. Ia sadar bahwa di tempat itu masih ada Pidekso dan 2 orang saudara seperguruan Wiro Sabet dan Suro Gendong. Tetapi baik Manggada maupun Laksono itu agaknya merasa segan untuk berhadapan dengan Pidekso. Anak muda itu secara tidak langsung berusaha untuk meringankan tekanan-tekanan atas diri mereka berdua. Bagaimanapun juga, Pidekso adalah kawan bermain Manggada di masa kecilnya. Sisa-sisa persahabatan di masa kecil itu masih saja membekas di dalam dada mereka. Jika pertempuran harus terjadi di tempat itu, maka Manggada dan Laksono akan berusaha berhadapan dengan kedua orang saudara seperguruan Wiro Sabet dan Suro Gendong. Meskipun keduanya adalah orang-orang yang berpengalaman, namun Manggada dan Laksono pun selain memiliki pengalaman yang cukup, juga telah menempa diri dalam tataran-tataran yang semakin tinggi. Ketika Manggada memandang wajah tampan salah seorang saudara seperguruan Wiro Sabet, maka dadanya menjadi berdebar-debar. Orang yang nampaknya bersih dan ramah itu justru pernah merendahkannya dan bahkan menghinanya. Orang itu pernah menginjak punggungnya, menganggapnya landasan untuk naik ke punggung kuda, dan sikap-sikap yang menyakitkan hatinya. Sementara itu, Ki Carang Aking telah melangkah dengan ragu-ragu mendekati Ki Sroyotopo, kawan dekat Ki Sopo Aruh. Sejenak kemudian, maka orang tua itu sudah berdiri terbungkuk-bungkuk di hadapan orang yang sedang meneliti orang-orang yang dianggap budak itu untuk menemukan seorang yang dicurigai menyusup ke dalam barak itu. Orang tua itu memang telah merasa bahwa ia tidak akan dapat melepaskan diri. Karena itu, justru ia bersiaga menghadapi segala kemungkinan. Ketika Ki Sroyotopo meletakkan tangannya di pundak orang tua itu, ia terkejut, tetapi ia masih tetap menahan diri. Perlahan-lahan ia menyentuh punggung Ki Carang Aking di sebelah menyebelah tulang belakang. Terasa getaran ilmu yang tinggi menyentuh ujung jari Ki Sroyotopo yang sangat peka. Dengan segera ia mengetahui bahwa orang tua itu adalah orang yang berilmu. Karena itu, maka ia tidak akan memberinya kesempatan. Ia ingin langsung menghancurkan simpul-simpul syaraf di punggungnya. Tetapi Ki Carang Aking yang berilmu tinggi itu pun merasakan getar syaraf di ujung-ujung jari Ki Sroyotopo. Terasa di ujung jari itu, denyut jantungnya yang menjadi semakin cepat, sejalan dengan gejolak di dadanya. Karena itu, sebelum ujung-ujung jari itu menekan dan menghancurkan simpul-simpul sarafnya, maka Ki Carang Aking itu pun segera meloncat menjauh. Ki Sroyotopo terkejut. Ia kehilangan kesempatan yang sangat baik. Tetapi orang tua itu memang sudah terlepas dari tangannya. "Kenapa kau menghindar, Kek?" bertanya Ki Sroyotopo. "Sakit sekali. Punggung tua ini sama sekali tidak tahan atas tekanan yang sangat lemah sekalipun," jawab Ki Carang Aking.
Tetapi Kisroyo Topo itu tertawa. Katanya, bukankah aku belum mulai menekan punggungmu? Ki Carang Aking pun tertawa pula. Katanya, jari-jarimu ternyata sangat kasar, sehingga sentuhan lembut sekalipun telah menyakiti kulitku. Orang-orang yang disebut budak-budak di barak itu menjadi heran dan bahkan kemudian tegang melihat sikap orang tua perawat kuda itu. Apa yang dilakukan? Mereka saling bertanya di antara para budak itu. Tidak seorang pun yang dapat memberi jawaban, namun mereka menjadi heran dan bahkan menjadi sangat tegang. Kedua orang saudara seperguruan Wiro Sabet dan Suro Gendong itu pun bergeser mendekat pula. Hampir berbareng mereka bertanya, kenapa dengan orang tua itu? Sudah berapa lama ia berada di sini? Bertanya Kisroyo Topo kepada orang yang berwajah tampan itu. Sudah lama, jawabnya. Dan kalian tidak tahu tentang orang tua itu? Bertanya Kisroyo Topo pula. Kenapa dengan orang tua itu? Bertanya saudara seperguruannya yang seorang lagi. Kisroyo Topo tersenyum. Katanya, kalian tidak memperhatikan orang-orang yang kalian jadikan budak-budak kalian itu. Ki Sopo Aruh pun tidak. Ternyata orang ini adalah orang yang sedang dicari oleh Ki Sopo Aruh. Orang itu tidak bongkok, berkata saudara seperguruan Wiro Sabet yang berwajah tampan itu. Memang bukan orang ini yang disebutnya orang bongkok itu, tetapi orang ini tidak kalah berbahayanya dengan orang bongkok itu. Isyarat aum harimau peliharaan orang bongkok itu tentu ditujukan kepada orang ini. Jika demikian, serahkan orang tua itu kepadaku, berkata orang yang berwajah tampan itu. Tetapi Kisroyo Topo itu tertawa. Katanya, orang ini bukan lawanmu. Maksud Kisroyo Topo, apakah anak-anak dapat menyelesaikan jika terhitung orang itu berilmu tinggi? Maksudku bukan anak-anak. Bahkan kau pun tidak akan dapat menyelesaikannya, berkata Kisroyo Topo. Jadi, bertanya orang yang berwajah tampan itu, yang dapat menyelesaikan adalah aku atau Ki Sopo Aruh sendiri, jawab Kisroyo Topo. Jadi, bertanya saudara seperguruan Wiro Sabet yang seorang lagi. Ia adalah seorang yang berilmu sangat tinggi, sehingga kalian justru tidak melihat kelebihannya. Tetapi perannya di barak ini akan berakhir hari ini juga. Kepung orang ini, ia tidak boleh lepas. Aku sendiri akan menyelesaikannya. Namun ketika orang-orang itu bergeser untuk mengepung Ki Carang Aking, maka hiruk pikuk pertempuran terdengar semakin mendekat. Setan, geram Kisroyo Topo. Orang-orang itu tentu telah mendapat isyarat dari dalam, dan orang yang memberikan isyarat itu adalah orang ini. Jika demikian, kita akan meremukkan kepalanya, geram saudara seperguruan Wiro Sabet yang berwajah tampan itu. Ki Carang Aking sendiri justru tertawa sambil berkata, kita jangan disibukkan oleh persoalan kecil ini. Kalian harus tahu bahwa barak ini sudah jatuh ke tangan orang yang kau sebut orang bongkok itu. Bersama orang bongkok itu, datang pula Ki Jogoboyo Gemawang yang selama ini kalian takut-takuti. Kalian mengira bahwa Gemawang benar-benar sudah menjadi pingsan. Namun hari ini, mereka datang untuk menunjukkan bahwa darah anak-anak muda Gemawang masih tetap menghangat di tubuhnya. Bahkan bersama mereka, telah datang pula anak Ki Demang Rejondani yang telah kalian rampok habis-habisan.
Mereka datang untuk mengambil kembali perhiasan dan wesi aji yang telah kalian rampok itu. Sudahlah, sahut Ki Sroyotopo. Kau tidak usah mengigau. Sekarang bersiaplah. Kau akan segera diakhiri di sini. Baru kemudian aku dan Ki Sopo Aruh akan mengurusi orang bongkok itu. Kedua saudara seperguruan Wiro Sabet dan Suro Gendong itu pun segera mempersiapkan diri. Demikian pula Pitekso dan beberapa orang pengikut yang lain. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.